Belum lama ini, ada salah satu platform yang cukup mengusik penjualan marketplace senior di Indonesia. Platform yang awal mulanya dikenal sebagai platform yang hanya berisi video hiburan, kini malah jadi pilihan utama banyak orang untuk belanja. Platform ini dikenal untuk berkomunikasi sebagai media sosial yang lain. Siapa yang tidak mengenal TikTok? Pengguna media sosial ini termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia. TikTok menjadi platform media sosial yang saat ini disenangi oleh banyak anak-anak muda. Meski begitu, banyak pula pengguna TikTok dari usia dewasa hingga sekitar 50 tahun. Meskipun kepopuleran TikTok belum memiliki identitas atau citra yang baik, nyatanya TikTok kini melakukan perubahan besar hingga mampu menarik warganet untuk bisa bersaing dengan Instagram. Dengan konsep video pendek, TikTok berhasil membawa konten menjadi lebih menarik. Suksesnya TikTok saat ini menjadikan salah satu platform media sosial yang sedang mengalami perkembangan begitu cepat di dunia. Fitur yang ditawarkan seperti video panjang, video pendek, efek wajah, efek suara, dan beberapa animasi lainnya yang menjadi pembeda dari media sosial lain sebelumnya. Meski secara konsep, TikTok memang terlihat seperti platform lainnya yang cukup populer seperti Musical.ly, tapi fakta menariknya, pada akhir tahun 2017, perusahaan induk TikTok yaitu ByteDance membeli Musical.ly. Dan akibat merger yang dilakukan itu, TikTok berhasil menarik pasar remaja khususnya di Amerika Serikat. Menurut data yang tersedia, Indonesia menjadi nomor pengguna terbanyak setelah Amerika Serikat. TikTok memiliki kurang lebih 99,1 juta pengguna dari Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas kuartal 1/2002. Yang dengan data ini menjadikan Indonesia berada di urutan kedua dengan jumlah pengguna aktif yang kebanyakan menghabiskan waktu di TikTok sebanyak 23,1 jam per bulannya. Dari kalangan anak-anak hingga orang tua pun banyak yang aktif di media sosial satu ini. Tak heran, TikTok seringkali mengadakan acara award dengan kategori yang terbilang banyak. Mulai dari lifestyle, fashion, parenting, otomotif, hiburan, dan masih banyak lagi. Sebagai negara nomor 1 pengguna TikTok terbanyak, Amerika Serikat memiliki sekitar 62% pengguna TikTok dengan usia antara 10 hingga 9 tahun. Sebagai perbandingan, hanya 7,1% dari mereka yang berusia di atas 50 tahun. Pada tahun 2019 lalu, TikTok telah meraih miliaran unduhan pertamanya. Aplikasi satu ini hanya butuh waktu kurang dari 8 bulan saja untuk mendapat 0,5 miliar penggunanya. Menurut data baru, pertumbuhan TikTok per April 2020 sudah diunduh lebih dari 2 miliar pengguna di seluruh dunia, baik dari App Store ataupun Google Play Store. Pada kuartal 1 di tahun 2019, TikTok menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh di App Store sehingga mereka berhasil mendapatkan keuntungan 33 juta unduhan dalam satu kuartal. Sedangkan pada Google Play Store, TikTok berhasil meraup 3,8 juta unduhan Amerika Serikat, 2,31 juta di Rusia, dan 1,65 juta di Pakistan sebagai pengunduh terbanyak. Tentunya ini menjadi fakta bahwa TikTok berhasil mengalahkan YouTube, Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Dengan kemajuan yang cukup pesat, dalam waktu singkat tersebut, TikTok memilih untuk tidak bersantai dan mulai terus melakukan inovasi-inovasi lainnya untuk mendapatkan lebih banyak lagi pengguna yang diuntungkan. Salah satunya dengan TikTok Shop yang sedang ramai jadi pilihan banyak orang sebagai platform belanja terbaru. Sukses menyingkirkan aplikasi senior dari urutan teratas, kini TikTok sepertinya tengah berupaya untuk menjadikan dirinya sebagai platform belanja terbaru dengan penawaran-penawaran yang tidak kalah menarik. Berhasilnya TikTok menjadi tempat promosi produk yang efektif. Pihak TikTok pun tidak segan membagikan tips untuk mempromosikan produk penjual agar auto laris manis di TikTok. Pandu Nitise Putro selaku Head of Small Medium Business siap turun tangan menjelaskan hal tersebut dalam acara media briefing Maju Bersama TikTok. Pandu menyadari ada banyak UMKM Indonesia yang berhasil tumbuh penjualannya karena promosi di TikTok. TikTok mengakui mereka memberi kesempatan siapapun untuk mengekspresikan diri, sehingga banyak orang yang mendapatkan manfaat dari layanan dan fitur tersebut. Sudah banyak merek produk yang mengalami kenaikan penjualan hingga 70% lebih dari bulan ke bulan di TikTok. Pandu juga menambahkan dari hasil pengamatannya, yakni penjual perlu membuat video dengan sudut pandang yang berbeda, misalnya behind the scenes sebuah produk, yang akhirnya akan membuat banyak orang penasaran. Sebagai contoh, bahan atau alat membuat kue, atau proses pembuatan sepatu, tas, dan produk lainnya. Untuk produk makanan, bisa membuat video proses yang menarik, begitu pula untuk proses pembuatan pakaian, kosmetik yang secara tidak langsung menjadi pendorong penjual untuk mulai berpikir bagaimana berbisnis di era masa kini.
Jika pengguna ingin videonya semakin banyak dilihat, baiknya penjual mengikuti kategori yang sedang banyak disukai pengguna TikTok. Pandu menyebut bahwa kategori favorit di TikTok saat ini adalah komedi, edukasi, vlog, kecantikan, dan juga makanan. Untuk pemilihan ide konten juga perlu dipilih dari yang paling banyak disukai dan tentunya relevan. Karena faktanya, 96% konten iklan itu disukai pengguna TikTok. Bahkan setelah melihat konten tersebut, sebanyak 60% mengaku mencari tahu lebih banyak tentang produk itu sendiri. Tapi ini semua kembali lagi ya ke gaya penyampaian dan kualitas produk dari merek tersebut. Selain dari segi pembuatan konten, TikTok juga menyediakan fitur live untuk penjual berjualan secara langsung dan berinteraksi langsung dengan pengguna atau calon pembeli. Live-based TikTok ini ternyata punya peminat yang cukup banyak. Ditambah lagi promo harga yang bisa didapat lebih murah. Penjual bisa melakukan live jualan dimanapun. Tapi TikTok sendiri juga sudah menyediakan peralatan sampai host untuk memandu sesi live stream jualan produk dari berbagai merek yang bersedia bekerja sama langsung dengan TikTok Live. Sehingga siapapun yang belum percaya diri berjualan langsung bisa menggunakan sarana yang disediakan TikTok untuk hasil yang lebih maksimal. TikTok Live Base ini adalah salah satu cara TikTok untuk melengkapi ekosistem yang holistik bagi para penjual di TikTok Shop. Jadi, bisnis dengan ukuran kecil hingga besar bisa terus berkembang. Yang tentunya dengan harapan melalui TikTok Live Base yang lahir dari kolaborasi antara TikTok Shop dan F-commerce ini, para penjual dan konten kreator bisa maksimal memanfaatkan fitur tersebut dan meningkatkan penjualan ataupun engagement dari penonton. Banyak juga yang meyakini belanja di TikTok Shop cukup menyenangkan. Karena mungkin yang awalnya mereka hanya butuh melihat hiburan atau referensi konten, mereka juga bisa berbelanja hanya dengan pindah ke tab shop yang bergambar keranjang di samping ikon home. Hal itu pula yang membuat TikTok Shop kini menjadi cukup populer karena penggunanya yang banyak dan konten yang dibuat brand atau konten kreator cukup menyenangkan. Pengguna jadi tidak merasa terlalu terganggu. Padahal sebenarnya video yang tersedia adalah iklan. Ditambah lagi konten kreator Indonesia saat ini begitu kreatif dan kerap memberi ide-ide segar pada merek yang akan mereka jadikan konten. Sehingga iklan yang punya kesan cukup mengganggu kini bisa dinikmati dengan baik. Nah, siapa di sini yang sudah pernah coba beli ataupun berjualan di TikTok Shop? Share di kolom komen ya.